Kita balik lagi di Generasi Mecin, masih dari Albergo Resto and Lounge Beleza Suites di Arteri Permata Hijau Jakarta Selatan, menjelang Munas Golkar yang mungkin Desember, mungkin bisa lebih cepat, tapi mungkin lebih lama kayaknya enggak ya, Mbak Marlin ya? Paling terakhir di Desember ya. Saya mau nanya yang sering-sering terjadi biasanya setelah Munas Golkar yang menang lanjut, nah biasanya yang tidak terpilih itu akhirnya membentuk kelompok baru lagi dan melahirkan partai-partai baru gitu. Mungkin nggak sih akan seperti itu lagi di 2020 nanti? Kita harapkan tidak. Tidak harapkan tidak? Iya. Saya juga punya estimasi juga tidak. Karena buat apa lagi kita menciptakan alumni baru? Iya kan? Ya. Rugi, kita rugi. Secara politik bernegara kita rugi. Dan menurut saya jangan. Dan itu juga yang disampaikan juga oleh Presiden kepada Pak Bamsud. Jangan lagi menciptakan partai baru. Oke, apakah itu dibilang ke Pak Erlangga juga? Itu saya nggak tahu. Itu persiapan. Pokoknya kalau kalah jangan bikin partai baru. Itu kan udah ke Pak Bamsud. Ke Pak Erlangga apa udah disampaikan? Ya, kalau saya pikir begini, inilah indahnya Golkar ya. Artinya tadi saya sepakat, banyak partai-partai baru yang lahir dari Golkar, contohnya Hanura, Nasdem, ya kan, dan partai-partai lain itu menunjukkan bahwa Golkar mampu mencetak pemimpin-pemimpin yang baru. Jadi artinya mereka beralumni dari Golkar, bersekolah dari Golkar, mereka sukses di partai politik yang lain. Itu artinya kita bangga justru mestinya. Tapi yang kedua ingin saya sampaikan mengenai tadi yang Mbak Marlin sampaikan soal rapat pleno ya dan juga Munas ya. Oke, saya pikir itu suara-suara yang memang kita dengar ya, kita tampung, kita lihat ya. Tetapi juga ingin saya katakan bahwa itu kan perlu proses ya, dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Tapi ingin saya katakan, jangan menegasikan bahwa Golkar itu terkesannya itu adalah perpecahan, ada konflik. Tidak, ini semua teman-teman. Pak Marlin ini senior saya, beliau ini udah aktif dari lama sejak zaman Pak JK ya. Semua itu teman-teman, Pak Bamsud, Pak Erlangga itu semua teman. Sama-sama di Golkar, sama-sama di Kosgoro, sama-sama di organisasi yang mereka sedang aktif ya. Artinya inilah sebetulnya kontestasi atau kita bisa katakan intellectual exercise ya, bagaimana seluruh kader Golkar ini melihat dirinya sebagai kader yang memang berkontribusi untuk Partai Golkar dan memang untuk tujuannya untuk kebaikan partai. Mengenai kontestasi siapa yang maju, saya pikir itulah sebuah hal yang harus kita lihat sebagai bagian dari demokrasi yang ada di Partai Golkar ya. Tetapi yang paling penting bagi saya, kalau kita mau mengevaluasi kepemimpinan Pak Erlangga ya sebaiknya ya itu dilakukan secara komprehensif sehingga bisa melihat secara real dan melihat secara proporsional ya bagaimana Pak Erlangga ini bisa melalui banyak isu-isu internal maupun eksternal dan berhasil ya. Tetapi yang ini lebih penting lagi adalah jawabannya nanti adalah Munas nanti. Bagaimana Munas nanti itu ternyata mampu melanjutkan kembali kepemimpinan Pak Erlangga atau mungkin desakan-desakan lain, tetapi itu harus diuji secara sehat dan itu sesuai dengan ADART konstitusi kami. Sebenarnya meskipun siapapun yang terpilih, yang jelas suara satu sepakat tetap berada di pemerintahan kan sebenarnya kan? Iya, apapun saya yakin Pak Bamsud, Pak Erlangga kalau dalam soal koalisi di pemerintahan itu sama. Ya. Apalagi kita juga sudah komitmen satu-satunya partai yang paling pertama dan utama itu dalam mendukung Pak Jokowi itu ada Golkar, jauh sebelum partai lain, bahkan jauh sebelum PDIP. Kita sudah mendeklarasikan itu bersama dengan seluruh pengurus daerah. Artinya apa? Itu udah clear ya. Apapun itu, siapapun nanti ketua umumnya, saya yakin pasti kita orientasinya, komitmennya adalah ke Pak Jokowi dan pemerintahannya. Tetapi yang paling penting sekarang kalau kita melihat isu Golkar ini, bagaimana itu mengkontestasikan dalam hal yang sehat. Nah, sehatnya itu kita tentukan dalam Munas, dan dalam Munas itu seharusnya menurut saya itu dilihat sebagai kelanjutan dari apa yang Pak Erlangga lanjutkan di Desember 2019. Dan sekali lagi mungkin dari saya ingin katakan semua itu teman, semua itu senior-senior itu teman dan mungkin kelihatannya aja mungkin di media menggambarkannya sedang ada perbedaan, tetapi mereka ketawa-tawa aja karena mereka itu semua bersatu dalam Golkar, dalam kekeluargaan yang baik gitu. Itulah jagonya politisi ya. Hebat, di luar kayaknya, wah ini kok berantem, padahal dalamnya pas ngopi biasa aja. Iya. Saya harus tutup Generasi Mecin hari ini dengan pertanyaan terakhir. Menurut Mbak Marlin, setelah Munas dan kita berandai-andai ya, setelah Munas dan Pak Bamsud seandainya terpilih, Golkar 2024 akan seperti apa berarti? Ya, sesuai dengan target, kita kan punya program umum yang sudah putuskan dalam Munas. Artinya setiap kalau nantinya Bamsud akan terpilih dalam Munas, itu berarti yang dilaksanakan itu kan keputusan hasil Munas itu yang harus dilaksanakan. Satu. Target jangka panjangnya kita tetap harus punya dong calon presiden.
Oke. Target 5 tahun lagi ya? Ya. Oke. Harus punya calon presiden, jangan lagi calon wakil presiden. Partai memang sebelah target kayaknya udah minimal. mulai ancang-ancang tuh. Iya, artinya begini, sebagai partai yang tua, Iya. ya, yang menurut saya partai kita ini piawai. Ya. Saya pakai istilah yang paling mantap itu piawai dalam memainkan irama politik di negara ini. Oke. Even partai lain saya tidak perlu sebut, tetapi Golkar sangat piawai. Kita lihat di Senayan partai lainnya ya. alumni Golkar juga sih. Iya, kita lihat di Senayan saja. Iya. Kalau misalnya terjadi riak yang besar maupun kecil, Golkar itu sangat berperan, memainkan peranan itu dengan sangat baik. Oke. Karena terakhir di 2009 berarti Pak Yusuf Kalla saat itu ya yang mencalonkan Ya. dari kader Golkar ya. Pak ARB juga maju waktu itu ya, tetapi dalam perjalanan kan tidak Tidak ada partai jadi, koalisi ya. Tidak ada yang kita menyambut. sudah sampai pada tingkat kita deklarasi. Oke. Sudah. Tetapi itu yang sebenarnya kita jangan sampai kita membuang garam ke dalam laut. Kita harus hitung semua dengan baik. Oke. Saya mau nanya ke Mas Jerry Ya, juga. saya terakhir. sepakat bahwa memang Partai Golkar ini partai yang berperan signifikan, dan Partai Golkar ini partai yang salah satu yang paling senior di Republik kita. Saya pikir wajar kalau Partai Golkar 2024 itu mencalonkan kadernya untuk menjadi capres, dan saya pikir itu bagian dari kita dalam mengelola kehidupan berbangsa bernegara sebagai kader partai. Karena kader partai kan ujung-ujungnya kan bagaimana kita ingin merebut kekuasaan untuk mengembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk program yang menyejahterakan mereka. Oke. Artinya wajar saja ketika kita mengusung kader kita pada tahun 2024, dan tentunya ini akan menjadi sebuah kesempatan bagi kami untuk membuktikan bahwa Partai Golkar ini terdiri dari banyak kader yang memang berkualitas dan memang memiliki kesempatan dan kemampuan untuk bisa berkontestasi dalam Pilpres ya. Oke. Karena memang apapun ya, ini tidak bisa kita pungkiri. Fakta yang ada, hampir semua partai yang ada di parlemen itu kan alumni Golkar, ya kan? Hampir semua partai yang ada di parlemen itu kan pernah bersekolah di Golkar dalam tanda kutip, ya kan? Dan hampir semua partai yang ada di Golkar itu berkomunikasi dengan baik dengan Partai Golkar. Artinya inilah sebuah kesempatan, sebuah momen, sebuah hal yang kita harus lihat sebagai bagian dari dinamika dalam berpolitik dan berpartai. Dan itu dinamikanya itu biasanya ditentukan dan juga dipengaruhi secara signifikan oleh Partai Golkar, dan itu tidak bisa kita pungkiri bahwa Partai Golkar adalah partai yang memang boleh dikatakan diperhitungkan. Oke. Ya. Dan saya pikir sewajarnya. Ya, dan saya pikir ini sehat dalam mekanisme demokrasi kita, dalam sebuah kontestasi pemilihan apabila partai-partai yang sudah berpengalaman, partai yang sudah teruji, partai yang sekarang nomor 2 di parlemen, ya itu bisa mengusung kadernya sendiri untuk pemilihan di 2024. Oke, saya mau nanya pertanyaan terakhir yang hanya ada 2 pilihan ya sebelum saya tutup ke Mbak Marlin dan juga Mas Jerry. Andai kata tidak boleh rangkap jabatan, Pak Erlangga lebih baik menteri atau ketua Golkar? Ya, saya pikir ini pertanyaan yang berandai-andai, ya kan? Kan andai kata tidak boleh, memang idealnya kan tidak rangkap jabatan sebenarnya kan, ketua partai, Ya, pejabat-pejabat kalau gitu. saya nih, saya Iya. menjawabnya harus agak sedikit Iya. elaboratif ya. Normatif ya? Normatif. Oke. Karena begini, karena bagi saya yang namanya kader di kabinet itu kan representasi partai politik. Iya. Selama tidak ada aturannya, dan saya Iya. pikir tidak akan ada aturannya. Betul. Karena Pak Jokowi nyaman kok dengan beliau selama ini Iya. kan terbukti. Saya pikir tidak masalah selama itu tidak ada melanggar peraturan Oke. dan bisa menjalankan tugas dengan baik dan secara proporsional, dan selama ini sudah terbukti. Gitu. Oke. Mbak Meta, kalau Pak Bamsud ketua DPR atau ketua Golkar? Saya pilih beliau akan menjadi ketua Golkar. Ketua Golkar, Karena ya? ingin mengembalikan kejayaan Golkar. Mantap sekali. Oke, kita dapat jawaban normatif dari Mas Jerry dan juga jawaban yang sangat detail dari Mbak Marlin. Terima kasih. Semoga masalah internal Golkar cepat diselesaikan dengan adanya rapat pleno ataupun munas. Terima kasih Mbak Marlin, terima kasih Mas Jerry. Kita ketemu lagi di Generasi Mecin minggu depan.